Oke, halo. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dr. Yusuf Suseno. Saya akan share pembahasan tentang soal nomor 221 di grup kita, yaitu seorang pasien dengan PVC atau premature ventricular contraction yang didapatkan sebelum beliau dilakukan suatu operasi di luar jantung ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini pembahasan singkat aja. Ini bacaan ECG-nya irama sinus apa enggak? Nah, nanti kita lihat ya. Ini adalah konsolidated UGD. Ini saat ini vital sign-nya stabil dengan tensi sekian, saturasi 9, dan pasien tidak ada keluhan. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman ketika mengakses pasien tetap kita tidak ngobatin EKG aja, kita ngobati pasien, pasien dengan segala masalahnya, termasuk keluhan dari pasien itu penting, ya. Itu harus kita perhatikan itu. Oke, so iramanya sinus apa enggak? Jelas irama sinus karena 1P diikuti 1 QRS. Sinus kan seperti biasa kalau dulu saya di awal-awal sinus ada sinus manis, sinus tapi atau bukan sinus kan? Ini sinus tapi. Tapi ada apa? Ada sesuatu yang datang sebelum waktunya, early ya, prematur ya. Prematur ada beberapa kan, prematur ventrikular, atrial atau junctional. Kalau lihat ini QRS-nya lebar, itu biasanya adalah prematur ventricular contractions. Walaupun mungkin saja suatu PAC dengan aberran misalnya, itu bisa. Tetapi PAC dengan aberran biasanya postkompensatorinya tidak lengkap. Jadi postkompensator itu adalah ini ya tidak sama dengan dua kalinya ini ya. Kalau ini dua kalinya ini ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga tidak melihat ada satu gelombang P yang misalnya kadang-kadang prematur PAC dengan aberran ketika ada gelombang T di sini ada sedikit takik sedikit gitu di atas gelombang T, itu bisa aja suatu gelombang P dari atrium ya yang kemudian mengalami aberransia. Itu satu. Dan paling sering kalau ada PAC dengan aberran bentuknya apa? Bentuknya adalah suatu RBBP. Nah, kita lihat ini PVC ya, PVC KRS-nya lebar datang sebelum waktunya dan bentukannya seperti LBBP ya, LBBP. Berarti berasal dari right ventricle ya, biasanya dari ventricle. Rate-nya berapa? Kurang lebih kalau kita hitung ya antara sekitar 70 kali per menit. Aksesnya 1 positif, AVF bifasik tapi duanya masih positif. PR intervalnya normal, QRS lebar di V1 ini memang separuh ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang satu ini juga masih normal, tidak ada QRS lebar, tidak ada QRS lebar, hipertrofi juga nggak ada dan koroner overall nggak ada STT changes yang signifikan. Jadi bacaan adalah irama sinus 70 kali per menit dengan multiple PVC dengan episode ini adalah trigemini, sinus sinus PVC, sinus sinus PVC, berarti trigemini. So apa yang kita lakukan pada pasien ini? Nah, ini sesuai saya ambilkan aja dari guideline. Jadi pasien ini kan mau operasi. Jadi fokus kita adalah sebenarnya bukan pada PVC-nya, tapi adalah ini dikonsulkan karena mau operasi. Pertanyaannya, boleh enggak kita bilang, "Oh, jangan operasi dulu dong." Ya, boleh saja, boleh, tetapi harus dengan reasoning yang kuat, ya. Nah, ini adalah guideline dari AHA dan ESC, ini tahun 2018 diupdate dan 2014 nih. Ini saya ambilkan dari guideline AHA, ini adalah suatu flowchart ya. Dari awal step 1 sampai step 8, di mana step 1 ini adalah pada pasien-pasien yang kita curiga ke suatu ada clinical predictor yang mayor. Yang sini intermediate, yang bawahnya adalah minor. Kita lihat dari atas ya. Jadi ini pada step 1, kalau pasien memang membutuhkan emergency surgery, ya udah langsung aja. Misalnya pasien dengan active bleeding karena fraktur apapun itu, ya langsung aja ke operating room. Kalau tidak dilakukan active bleedingnya nanti bisa terjadi suatu shock kan, tambah jelek. Jadi apapun yang terjadi ya baru post operatif di restratifikasi. Nah, gimana kalau pasiennya sifatnya urgent atau elektif? Pada pasien ini sifatnya elektif ya. Kita tanya, pernah enggak dilakukan coronary revascularisasi dalam 5 tahun ini? Enggak pernah, berarti masuk ke sini. Pernah enggak recent coronary evaluation, misalnya treadmill atau yang lain? Enggak ada, masuk ke sini.
Baru kita lihat clinical predictor-nya ke mayor, intermediate atau minor. Kalau mayor lah ini, kita lihat di sini. Kalau mayor ada ini ya. Intermediate ke step 6, minor ke step 7. Mayor, apa yang didapat pada mayor? Misalnya ini, ada unstable coronary syndrome, ya, STEMI, non-STEMI, unstable angina, heart failure, pasiennya sesak, ada ronchi, significant arrhythmia, dan severe valvular heart disease. Pertanyaan, apakah PVC tadi termasuk significant arrhythmia? Ternyata tidak, karena yang disebut significant arrhythmia adalah high grade AV block, symptomatic ventricular arrhythmia pada pasien dengan underlying heart disease, symptomatic ventricular arrhythmia, supraventricular arrhythmia dengan uncontrolled ventricular rate, misalnya SVT dengan AF rapid, ya, itu termasuk ini. Tapi kalau ini berarti sudah enggak kan? Kalau sudah enggak, masuk enggak ke intermediate? Ternyata enggak ada ini di sini. Berarti masuknya ke minor karena ada abnormal ECG. Nah, ketika ada abnormal ECG, kita lihat nih masuk ke poor, metabolic match-nya rendah, functional capacity atau moderate. Nah, bagaimana cara menentukan? Kita lihat aja pasiennya bisa jalan enggak kira-kira 100 meter. Kalau bisa jalan 100 meter, berarti dia moderate. Ya, 4 match. 100 meter apalagi lebih dari itu, maka 4 match. Kalau ini dia berarti makin tinggi ketika bisa tenis, football dan lain-lain dia sampai 10 meter. Pada pasien ini dia bisa sebenarnya aktivitas sebelumnya jalan biasa bisa sampai 100 meter, 200 meter karena ini ada masalah saraf, jadi dia nggak bisa jalan saat ini. Tetapi sebenarnya fungsional capacity-nya sebelumnya masih baik. Nah, kemudian kita lihat. Nah, lihat. Ketika kalau memang dia moderate, ya udah langsung operasi aja, nggak apa-apa, kita ACC. Selama tidak ada ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ini termasuk rendah, maka kita lihat nih, dia surgical risk-nya termasuk yang mana? Risk rendah atau tinggi, intermediate low atau high risk gitu. Kalau high risk kita masuk ke sini, kalau intermediate kita bisa langsung operasi ya. Contoh-contoh operasi yang high risk, misalnya ini. Elderly, emergency, aortic, vascular, peripheral, dan lain-lain. Ada resiko terjadi perdarahan dan lain-lain. Nah, intermediate ini, low ini. Nah, pada pasien kita anggap kurang lebih sekitar low, karena dia di tulang belakang ya. Intermediate maksud saya. Cardiac risk less than 5%. Tetapi sebenarnya kita nggak usah memikirkan itu karena dia termasuk minor ya, kita langsung dengan moderate functional capacity ya kita langsung ACC aja ya. Tapi pasien ini sebenarnya ke intermediate sebenarnya kalau kita ternyata pasien ini ternyata functional capacity-nya jelek, kurang baik maksud saya. Nah, ini kalau tadi dari guideline AHA, ini dari guideline dari ESC. Di mana kita lihat di sini orthopedic minor dia termasuk di sini. Tetapi kalau kita masukkan ke spine surgery, nah ini termasuk di intermediate risk. Laminectomy kan kalau tidak salah termasuk spine ya. Nah, ini adalah dari ESC. Dia bilang di sini treatment step untuk premature ventricular contraction, BITS ya, VP BITS sama aja. Kita lihat hipoksia, hipokalemia, hipoglycemia dikoreksi dan tidak ada evidence bahwa PVC atau non-sustainability ya, non-sustainability alone ya, tanpa kelainan yang lain itu berhubungan dengan worst prognosis atau kalau kita berikan terapi itu bermanfaat. Jadi sebenarnya kita nggak harus ke susu memberikan terapi pada pasien ini. Gitu. Dan kalau memang pasiennya udah mau minum obat anti aritmia, ya diteruskan aja. Tapi tidak direkomendasikan kalau memang pasien sebelumnya tidak tidak minum. Jadi ketika pasien stabil tidak harus kita berikan anti aritmia. Tapi kalau sebelumnya udah minum misalnya beta blocker kita teruskan. Ya. Jadi bagaimana dengan beta blocker? Nah, ini beta blocker kalau ada angina, ada simptomatik itu bisa. High cardiac risk itu bisa, ya. Tapi kalau ada kontraindikasi nggak boleh, ya. Nah, bagaimana dengan pasien ini? Kita lihat sinus 70 kali per menit, multiple visi, trigemini, ada termasuk minor predictors untuk cardiac complication. Jadi operasi kita ACC enggak? Kita ACC itu. Nah, kita memang
punya ini memang evidence base-nya enggak terlalu kuat gitu. Nah, kadang-kadang pasien ketika ada PVC, saya berikan ekstra magnesium, dengan harapan dia bisa, mengurangi efek PVC-nya, walaupun sebenarnya evidence base-nya enggak terlalu kuat. Dia bekerja di, tingkat sel untuk bekerja mengurangi resiko aritmia. Ini cuma ada beberapa, evidence base saja, tapi sebenarnya enggak terlalu kuat. Pasien ini saya berikan magnesium 2 gram ekstra aja dalam waktu saya pam dalam kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian hasilnya setelah pos magnesium 2 gram, ya masih ada PVC-nya, tetapi relatif lebih baik daripada pada waktu awal tadi ya, masih ada tapi heart-nya kurang lebih 73 kali per menit, tapi masih ada. Oke, ini Hb-nya masih cukup bagus, elektrolit. Karena ini diambil setelah pos magnesium ya, setelah pemberian magnesium maka magnesiumnya agak tinggi, which is it's okay. Ini foto toraknya, ya. Begitu foto torak seperti ini, overall sih sebenarnya cukup baik. Jadi nggak perlu sebenarnya echo. Nah, cuma karena sambil menunggu operasinya dilakukan besoknya, maka kita echo. Sebenarnya ini tidak wajib sifatnya, tapi boleh kan. Dan ternyata masih cukup oke, ya, nggak ada kelainan yang berat gitu ya. EF-nya masih bagus dengan hanya kelainan katup jantung kemungkinan karena faktor usia karena degenerative heart disease. So, apa yang kita sampaikan di sini adalah intinya teman-teman mengobati pasien, tidak mengobati EKG, dan kemudian beberapa teman menjawab sudah sangat bagus, ada yang menghitung sampai ini PVC-nya berarti sering banget karena kalau kita perhitungan di atas 10%, perlu Holter dan operasi mungkin ditunda, ada yang ya. Tetapi pada konteks ini yang kita lebih banyak kita fokus ke PVC-nya, pre-op-nya, bukan masalah PVC-nya. Beda misalnya pasien ini datang ke klinik dengan keluhan simptomatik aritmia, kita work up-nya lebih ke arah PVC-nya. Saya kira demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Jika ada yang kurang bisa diprotes ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.